Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya Keluarga Kerajaan Allah. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang bayi lahir, ia tidak perlu berusaha untuk menjadi anggota keluarganya. Begitu ia dilahirkan, ia langsung memiliki tempat dalam keluarga itu. Ia memiliki seorang ayah, ibu, saudara, dan sebuah rumah yang menjadi tempatnya bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, bertobat dan mengalami kelahiran baru, kita bukan sekedar mendapat kehidupan yang berbeda. Kita mendapat identitas yang baru. Kita yang dahulu jauh dari Allah sekarang dibawa dekat kepadanya. Kita yang dahulu menjadi orang asing karena dosa sekarang disebut anggota keluarga Allah. Efesus 2:9 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Ini adalah kabar yang sangat indah. Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tetapi Dia juga menerima kita menjadi bagian dari keluarganya. Kita yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Efesus 2:13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dosa membuat manusia jauh dari Allah. Bukan karena Allah tidak mau mendekati kita, tetapi dosa membuat hubungan kita dengan Allah rusak. Namun Kristus datang untuk memulihkan hubungan itu. Salib menjadi bukti bahwa Allah tidak meninggalkan manusia. Yesus mengambil tempat kita. Darahnya menjadi jalan pendamaian sehingga kita yang jauh, yang dahulu jauh dapat kembali dekat kepada Bapa. Mungkin hari ini ada orang yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Mungkin pernah jatuh dalam dosa. Mungkin pernah kecewa. Mungkin pernah merasa doanya tidak didengar. Mungkin merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak memanggil kita karena kita sempurna. Tuhan memanggil kita karena kasih karunia-Nya. Jangan menjauh dari Tuhan ketika jatuh. Justru datanglah kepadanya. Anak yang tersesat tetap memiliki tempat untuk pulang. Demikian juga kita. Di dalam Kristus selalu ada jalan untuk kembali kepada Bapa. Kita yang dahulu hidup dalam perseteruan sekarang diperdamaikan. Efesus 2 berbicara tentang Yesus yang menjadi damai sejahtera kita. Dosa bukan hanya membuat manusia jauh dari Allah. Dosa juga membuat permusuhan, perpecahan dan kebencian di antara manusia. Tetapi Kristus datang untuk menghancurkan tembok pemisah. Saudara, keluarga Allah bukan keluarga yang sempurna karena anggotanya sempurna. Keluarga Allah adalah keluarga yang dipersatukan oleh Kristus. Karena itu kalau kita benar-benar memahami bahwa kita adalah keluarga Allah, kita tidak boleh senang melihat saudara kita jatuh. Kita tidak boleh membangun tembok karena perbedaan. Kita tidak boleh membiarkan kepahitan tinggal dalam hati. Sebaliknya, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Kadang-kadang kita ingin mengubah dunia, tetapi Tuhan terlebih dahulu meminta kita membereskan hati kita. Sudahkah kita mengampuni? Sudahkah kita berdamai? Sudahkah kita berhenti menyimpan kepahitan? Menjadi anggota kerajaan Allah berarti belajar memiliki hati seperti Kristus. Kita yang dahulu hidup dalam kegelapan dipanggil kepada terang. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2:9 berkata bahwa Allah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada perubahan besar ketika seseorang menerima Kristus. Dahulu hidup untuk diri sendiri, sekarang belajar hidup untuk Tuhan. Dahulu mengikuti keinginan daging, sekarang belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dahulu tidak peduli dengan kehendak Allah, sekarang mulai bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam hidupku? Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Menjadi orang Kristen bukan hanya berubah nama dan status, bukan hanya rajin datang ke gereja,
bukan hanya memiliki Alkitab, tetapi ada perubahan dalam cara kita berpikir, berbicara, memilih, dan bertindak. Kalau kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, dan orang lain seharusnya dapat melihat perbedaan itu di dalam kehidupan kita. Ketika orang lain marah, kita belajar menjawab dengan lembut. Ketika orang lain membenci, kita belajar mengasihi. Ketika orang lain membalas kejahatan, kita belajar mengampuni. Ketika orang lain hidup hanya untuk dunia, kita memiliki hidup untuk Kristus. Kita bukan lagi orang asing, tetapi keluarga Allah. Ini bagian yang sangat indah. Efesus 2:19 tidak mengatakan kita hanya tamu di rumah Allah. Kita disebut anggota kerajaan Allah. Bayangkan seorang anak yang pulang ke rumah. Ia tidak perlu berdiri depan pintu dan bertanya, apakah saya boleh masuk? Dia tahu rumah itu miliknya. Demikian juga secara rohani. Melalui Kristus kita memiliki tempat dalam keluarga Allah. Kita memiliki Bapa di surga. Kita memiliki saudara-saudara seiman. Kita memiliki rumah kekal yang sedang Tuhan persiapkan. Karena itu jangan pernah merasa bahwa hidup kita ini tidak berharga. Dunia mungkin mengatakan kita tidak berarti. Manusia mungkin meremehkan kita. Kegagalan masa lalu mungkin terus menuduh kita. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah milikku. Identitas kita tidak ditentukan oleh kegagalan kita. Identitas kita ditentukan oleh pendapat, tidak oleh pendapat manusia. Identitas kita ditentukan oleh Kristus. Sebagai keluarga Allah kita mempunyai misi. Menjadi anggota keluarga Allah bukan hanya menerima berkat. Kita juga menerima tanggung jawab. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Orang harus dapat merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Di rumah menjadi berkat bagi keluarga. Di tempat kerja kita menjadi berkat bagi teman-teman. Di gereja kita menjadi berkat bagi saudara seiman. Di tengah masyarakat kita menjadi saksi Kristus. Jangan sampai kita berkata bahwa kita adalah keluarga Allah. Tetapi kehidupan kita justru membuat orang lain menjauh dari Tuhan. Kesaksian terbesar bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita hidup. Ada orang yang mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka sedang membaca kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan keluarga. Mereka melihat bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Mereka melihat apakah iman kita benar-benar nyata. Karena itu marilah kita menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh dunia. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Dahulu kita jauh, sekarang menjadi dekat. Dahulu kita hidup dalam perseteruan, sekarang diperdamaikan. Dahulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang dipanggil menjadi terang. Dahulu hidup menurut keinginan daging, sekarang dipanggil hidup menurut kehendak Allah. Dan karena itu, dan karena kita adalah keluarga Allah, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Jangan hanya membawa nama Kristus, tetapi tunjukkan karakter Kristus. Jangan hanya berbicara tentang kasih, tetapi praktikkan kasih. Jangan hanya mengatakan bahwa kita adalah keluarga Allah, tetapi jadilah keluarga yang saling menguatkan, mengampuni, dan menolong. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena melalui pengorbanan-Mu, kami yang dahulu jauh telah dibawa dekat kepadamu. Terima kasih karena kami tidak lagi menjadi orang asing, tetapi menjadi anggota keluarga Allah. Ubahlah hati kami, ajarlah kami hidup dalam kasih-Mu, mengampuni, membawa damai, dan menjadi terang di tengah dunia. Tolong kami agar kehidupan kami benar-benar mencerminkan Kristus, sehingga melalui kami semakin banyak orang yang mengenal kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.